Pada suatu hari yang tidak begitu santuy, terlihat seorang pria bernama Elliot yang akan menjadi tokoh sentral dalam kisah kali ini. Ia dikisahkan sebagai seorang pria matang yang kini sedang dirundung oleh masalah hidupnya. Sempat terlihat Selby, sang pacar, yang cukup senang ketika merapikan pakaian Elliot yang akan berangkat kerja saat itu. Wanita tersebut juga diketahui tengah hamil, dan Elliot nampak cukup bahagia dengan kehamilan pacarnya itu. Namun sayangnya, Elliot yang harus mulai mempersiapkan lebih banyak kebutuhan untuk biaya hidup pacar dan anaknya nanti malah dipecat dari tempat kerjanya. Tidak hanya itu saja, beban hidup pun sudah pasti akan semakin berat karena ternyata ia memiliki seorang adik bernama Michael yang memiliki keterbelakangan mental. Ditambah lagi dengan sang ayah yang semakin menjengkelkan seiring bertambahnya usia yang semakin rentan. Meski dengan semua kondisi tersebut, Elliot digambarkan sebagai seorang pria yang sangat sabar. Bahkan ia tetap mau merawat ayah dan adiknya, serta membiayai semua kebutuhan mereka selama ini, termasuk memikirkan solusi untuk bisa keluar dari masalah keuangan yang sedang dialaminya sekarang. Di suatu malam, Elliot yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantar adiknya mengambil obat, tiba-tiba mendapatkan telepon dari sosok misterius yang tidak ia kenal. Anehnya, sosok di balik telepon itu seolah mengetahui dengan detail tentang Elliot dan kehidupannya. Mulai dari kematian ibunya karena kecelakaan sewaktu Elliot masih kecil, biaya rawat jalan sang adik yang mencapai $1.200 per bulannya, tagihan hutang dan kartu kredit hingga mencapai $90.000, termasuk dengan nomor rekening pribadi Elliot di Nola Bank. Menariknya, dalam telepon tersebut, sosok misterius tadi sempat memberikan ucapan selamat karena Elliot kini terpilih dalam sebuah game show setelah pihaknya mengundi dari sekian banyak calon peserta dengan masalah keuangannya masing-masing. Sosok tersebut juga sempat mengatakan akan langsung mengirimkan uang senilai $1.000 jika Elliot berhasil menjalankan tugas pertamanya, yaitu memukul seekor lalat yang masuk ke mobilnya. Tanpa pikir panjang, pria itu pun dengan cepat memukul lalat tersebut yang ada di jendela mobilnya. Betapa terkejutnya Elliot karena tak lama dari itu, tiba-tiba ponselnya mendapatkan notifikasi yang menyebut bahwa sejumlah uang telah masuk ke dalam saldo tabungannya. Seolah tak percaya, Elliot juga sempat keluar dari mobilnya untuk mencari sosok yang menelponnya. Namun ia tak melihat siapapun di sekeliling lokasi itu. Tak lama kemudian, ponsel Elliot juga kembali berdering. Dan kali ini, sosok misterius tadi mengatakan akan memberikan tantangan selanjutnya dengan iming-iming hadiah yang lebih besar lagi. Meski tantangan pertama telah dibayar tunai oleh sosok misterius tadi, namun kali ini Elliot tidak mau percaya begitu saja, karena tantangan yang baru itu mengharuskannya untuk memakan lalat yang telah dibunuhnya tadi. Pria itu pun memutuskan untuk tetap menyimpan dulu lalat tersebut dan kembali melanjutkan perjalanannya pulang. Setibanya di rumah, Elliot pun melihat rekening tabungannya melalui internet banking. Dan ternyata benar, telah ada transferan senilai $1.000 ke dalam rekeningnya, sesuai dengan notifikasi di ponselnya tadi. Ia yang menyadari akan kebenaran dari penelpon misterius itu, kemudian memutuskan untuk memakan lalat yang sudah dibawanya tadi, dengan harapan ia benar-benar akan kembali mendapat hadiah dari yang telah dijanjikan. Secara mengejutkan, Elliot yang memakan lalat tersebut tiba-tiba kembali ditelepon oleh sosok misterius tadi, yang mengucapkan selamat karena sudah berhasil menyelesaikan tantangan keduanya kali ini. Dengan penuh rasa heran, Elliot mengecek kembali rekeningnya dan ternyata $3.622 telah masuk saat itu juga. Masih belum percaya dengan apa yang baru saja dialaminya, Elliot kini ditawari untuk ikut dalam 11 tantangan berikutnya dengan jumlah hadiah yang jauh lebih besar lagi. Seluruh tantangan itu harus diselesaikan dalam waktu 36 jam dari waktu tersebut. Bahkan si penelpon juga mengatakan bahwa pemenang terakhir dalam game show itu akan mendapatkan total hadiah mencapai $6,2 juta. Penelpon itu juga sempat mengatakan soal resiko kehilangan seluruh uang yang telah Elliot dapatkan.
apabila ia gagal menyelesaikan semua misi. Namun Elliot yang tergiur dengan hadiah besar ditambah lagi dengan masalah hidupnya, akhirnya memutuskan untuk mengikuti acara tersebut dan siap untuk menantikan tantangan berikutnya. Keesokan harinya, Elliot yang sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga pacarnya di sebuah taman kembali mendapat telepon dari sosok misterius itu. Kali ini Elliot hanya diberikan waktu 5 menit saja untuk menyelesaikan misinya, di mana ia harus membuat seorang anak kecil menangis di sana. Meski awalnya sempat kebingungan untuk mencari anak yang akan menjadi targetnya, namun kemudian ia menemukan anak perempuan yang sedang bermain sendirian. Dan Elliot pun mulai menghasutnya dengan mengatakan bahwa ibu dari anak itu akan membawanya ke panti asuhan. Dan jelas saja, anak itu pun langsung menangis sembari menghampiri ibunya. Sementara Elliot kembali mendapatkan notifikasi transferan senilai $5.000 atas misi yang baru saja berhasil diselesaikannya. Merasa sangat bersalah, Elliot dengan segera meninggalkan area taman bersama dengan Selby dan orang tuanya. Kini Elliot dan Selby menyempatkan mampir di salah satu gereja untuk menjemput ayahnya. Namun saat baru masuk ke gereja, tiba-tiba ponsel Elliot kembali berdering. Dan kali ini ia mendapatkan tantangan untuk membakar salah satu karya jerami yang ada di gereja tersebut. Tanpa pikir panjang, Elliot pun segera mengambilnya dan mulai membakar karya jerami itu di halaman belakang gereja. Tak lama dari itu, notifikasi kembali masuk ke ponselnya dengan transferan senilai $10.000 atas keberhasilan Elliot dalam menyelesaikan tantangan tersebut. Elliot pun kembali dihubungi oleh sosok misterius tadi yang mengatakan soal tantangan berikutnya, yaitu untuk mengikuti seorang tunawisma yang sedang berjalan mendorong trolinya yang tak jauh dari sana. Dan Elliot diperintahkan untuk mengambil pakaian dan troli dari gelandangan itu. Sementara itu di kantor polisi, terlihat gadis kecil di taman tadi bersama ibunya yang sedang melaporkan kasus yang sempat dialaminya. Gadis kecil itu membicarakan soal pria yang sempat membuatnya menangis, yang ternyata sketsa wajahnya terpampang di salah satu dinding kantor polisi sebagai orang yang sedang dicari. Ternyata diketahui juga bahwa sketsa wajah Elliot sempat lebih dulu dibuat, menyusul laporan dari tunawisma tadi yang sempat diambil pakaian dan trolinya. Di sana juga terlihat salah seorang anggota polisi yang nampak tertarik pada kasus kali ini. Ia bernama Kilkut, yang kemudian mengambil alih kasus tersebut seorang diri. Kembali ke Elliot, ia yang kini sudah mengenakan pakaian ala tunawisma kembali mendapat tantangan barunya, yaitu untuk menuju ke salah satu apartemen milik Tuan Shaw dan mengajaknya minum kopi di salah satu kedai. Saat memasuki apartemen tersebut, betapa terkejutnya Elliot ketika mendapati Tuan Shaw yang ternyata telah tewas bunuh diri dan mulai kaku dengan bau yang begitu menyengat. Awalnya Elliot sempat menolak untuk menjalani tantangan kali ini, karena selain mengundang perhatian dari orang lain, ia bisa disangka sebagai pembunuh dari pria tua itu. Namun sekali lagi, si penelpon misterius membahas tentang jumlah uang yang bisa digunakan untuk membiayai sekolah dan pengobatan Michael. Alhasil, pria itu pun menuruti tantangan kali ini. Elliot kemudian menyemprotkan pewangi ruangan, berusaha untuk membuat mayat itu tidak berbau menyengat, serta memberikan pakaian yang lebih layak lalu membawanya menggunakan troli yang didapatnya dari gelandangan tadi. Setibanya di kedai kopi, Elliot yang sudah bersusah payah membawa mayat Tuan Shaw dan memesan sebuah kopi, malah kini dikejutkan dengan kedatangan beberapa anggota polisi yang juga memesan kopi di tempat itu. Sialnya, ketiga polisi yang baru datang itu malah langsung disuguhi kopi oleh pelayan di sana. Sedangkan Elliot yang sudah lebih dulu memesan malah belum mendapatkan kopi pesanannya. Dengan waktu yang semakin sempit, Elliot akhirnya memberanikan diri dengan meraih salah satu kopi yang ada di meja polisi tersebut. Aksi itu pun jelas menarik perhatian dari ketiga polisi di sana, termasuk salah satu anggota polisi yang sempat tak terima dengan aksi Elliot. Namun tampaknya Elliot tidak kehilangan akal. Ia yang mendapati adanya alkohol di meja polisi itu
memberikan tuduhan soal pelanggaran kerja dari polisi yang seharusnya tidak mengkonsumsi alkohol ketika sedang bertugas. Pria itu dengan cepat mengeluarkan uang dan meninggalkannya di meja, beserta dengan mayat Tuan Shou yang turut ditinggalkannya di tempat tersebut. Dengan sangat lega, Elliot menjauh dari lokasi kedai kopi sembari mendapat telepon dari sosok misterius. Ia juga nampak semakin senang karena diberitahu bahwa aksi menghadapi polisi tadi telah diapresiasi oleh si penelpon yang mengatakan bahwa Elliot tidak perlu melalui tantangan ketujuhnya karena aksinya tadi dianggap sebagai tantangan ketujuh dan sekarang ia bisa mulai melanjutkan tantangan yang ke-8. Elliot kemudian mulai beranjak ke lokasi lainnya setelah dijemput oleh sebuah bus dengan sopir yang mengenakan kostum badut. Sementara itu di kedai kopi yang sempat dihebohkan dengan penemuan mayat Tuan Shou akhirnya mulai ramai didatangi anggota kepolisian yang menyelidiki kasus tersebut, termasuk dengan Kilkut yang juga berada di tempat itu. Ia bahkan sempat menaruh curiga pada seorang pria yang sempat memberikan sebuah nomor telepon pada pelayan di kedai tersebut. Hingga kemudian ia pun mengikutinya dan sampailah di mobil van yang sekaligus menjadi tempat tinggal dari pria yang diketahui bernama Vogler. Pria itu nampak ketakutan dan menghindari Kilkut seolah seperti sedang berada di bawah ancaman pihak tertentu yang ia sendiri juga tak mengenalinya. Lalu ia pun meninggalkan tempat tersebut. Sementara Kilkut yang penasaran kini memasuki mobil van itu dan mendapati beberapa dokumen seolah mengindikasikan bahwa selama ini pria tersebut sempat menyelidiki tentang 13 tantangan berdalih game show yang masih belum diketahui secara pasti sosok di balik semua itu. Kembali ke Elliot, ia yang telah tiba di salah satu kamar motel kini dihadapkan dengan pria lainnya yang sudah lebih dulu berada di sana. Kemudian sosok misterius kembali menelpon dengan mengatakan bahwa pria lain yang ada di sana adalah John, yang sekaligus merupakan teman sekolah Elliot saat masih kecil. Dan pria itu juga menjadi salah satu perusuh yang kerap membuli Elliot di kala itu. Penelpon misterius itu mengatakan bahwa tantangan kali ini akan bernilai 100.000 US dollar. Dan tugas Elliot adalah untuk memotong lengan kanan John. Meski awalnya Elliot dengan tegas menolak untuk melakukannya, namun tidak dengan John yang malah justru ingin agar Elliot bisa segera melakukannya. Seolah menandakan bahwa dirinya juga sedang berada dalam tantangan yang sama seperti halnya Elliot, termasuk dengan seorang wanita berpakaian ala perawat yang tiba-tiba datang dan mempersiapkan semuanya. Elliot yang pada dasarnya adalah pria baik sempat ragu untuk melakukannya. Namun John yang juga berada dalam tantangan itu sempat memancing amarah Elliot, termasuk dengan mengungkap kembali masa lalu mereka ketika ia membuli Elliot, dengan tujuan agar pria culun itu mau segera memotong lengannya. Elliot yang terpancing amarahnya kemudian tanpa ragu memotong lengan John. Lalu ia pun membawa John ke rumah sakit untuk segera mendapat pertolongan atas luka di lengannya. Setibanya di rumah sakit, Elliot yang seolah merasa cukup puas karena bisa membalaskan dendam masa kecilnya, kini malah bertemu dengan Tom, yang merupakan adik kandung dari John yang akan menjenguk kakaknya di sana. Tanpa banyak basa-basi, Elliot yang sedang dikendalikan oleh amarahnya langsung menghujamkan kursi pada Tom beberapa kali, hingga membuat pria itu tumbang seketika. Menariknya, aksi itu malah dianggap sebagai tantangan ke-9. Dan alhasil Elliot pun mendapatkan kiriman uang senilai 250.000 US dollar. Di malam itu juga, Elliot kembali melanjutkan aktivitasnya dengan mendatangi pesta pertunangannya dengan Selby di salah satu restoran berkelas. Namun tak lama sejak kedatangannya, Elliot sudah kembali dihubungi oleh sosok misterius tadi yang memberinya tantangan ke-10 dengan hadiah sebesar 500.000 US dollar, di mana Elliot diharuskan untuk bernyanyi lagu kebangsaan komunis sambil merusak beberapa ornamen di tempat tersebut, termasuk mengencingi karangan bunga yang berada di ruangan itu. Tepat ketika Selby meminta Elliot untuk memberikan sambutannya di depan para tamu, saat itu juga datang sejumlah polisi yang diketahui akan menangkap Michael atas tuduhan telah melakukan aksi tak senonoh terhadap para gadis.
Dalam kondisi yang sulit itu, Elliot tiba-tiba mendapatkan ide untuk membuat kekacauan seolah ia tak terima dengan penangkapan Michael. Sementara adiknya diminta untuk segera kabur dari sana. Anehnya, meski Elliot sudah sempat kabur setelah menjalankan tugasnya, pria itu malah dihubungi lagi oleh penelpon misterius tadi yang menyuruhnya untuk menyerahkan diri ke polisi yang ada di sana sebagai tantangan yang ke-11. Alhasil, ia pun kini ditangkap polisi dengan sangat mudah. Di ruang interogasi, Elliot sempat dicecar beberapa pertanyaan terkait aksi yang sempat dilakukannya. Tapi anehnya, ia juga dituduh telah melakukan beberapa aksi lainnya yang justru sama sekali tidak dilakukannya. Alhasil, ia pun sempat disangka gila oleh kepolisian di sana. Namun dari sinilah akhirnya Elliot menyadari bahwa ia bukanlah satu-satunya peserta dalam game show 13 tantangan yang sedang dijalaninya saat ini. Hingga akhirnya saat ia ditinggal sendirian di ruang interogasi, tiba-tiba Elliot mendapat ide setelah kursi kayu yang didudukinya patah. Berbekal patahan kayu itulah, Elliot kini menjadikan petugas polisi tadi sebagai sandranya. Ia nampak sangat kesal karena si penelpon mengatakan bahwa memang benar saat ini ada peserta lainnya yang sedang mengikuti tantangan darinya, termasuk Elliot. Sialnya, kini ia harus segera menyelesaikan semua tantangan lebih dulu dari semua peserta lainnya jika ingin menang. Atau ia akan kehilangan seluruh uang bersama dengan dakwaan atas semua kasusnya. Obrolan di telepon itu pun tak berlangsung lama, karena saat ini petugas polisi lainnya mulai berusaha untuk mendobrak pintu tempat Elliot berada. Alhasil, pria itu pun memutuskan untuk kabur dengan melompat dari jendela. Dalam pelarian itu, Elliot sempat merebut ponsel orang lain hanya karena ia kehilangan ponselnya di kantor polisi tadi. Namun tampaknya kali ini ia tidak mendapatkan telepon arahan dari sosok misterius seperti sebelumnya. Ia pun kemudian bertemu dengan seorang wanita tua yang meminta tolong padanya untuk mengikatkan kawat jemuran. Awalnya Elliot sama sekali tidak menaruh curiga terhadap wanita itu. Namun saat notifikasi kiriman uang kembali didapatnya, tepat setelah ia selesai membentangkan kawat jemuran di sana, tiba-tiba ia tersadar bahwa itu merupakan tantangan ke-12. Yang ternyata kawat itu dipasang untuk menjerat para pengendara motor yang melintas di jalan itu. Menyadari hal tersebut, Elliot kemudian berusaha untuk mencopot kawat di sana, berharap agar para pengendara tidak menemui ajalnya. Meski sempat berhasil mencopot kawat tersebut dan para pengendara terbebas dari jeratan kawat itu, namun ternyata ada peserta lainnya yang juga memasang kawat tak jauh dari sana. Para pengendara yang ternyata juga sedang menjalani tantangan itu kemudian berbalik arah sesuai dengan tantangan baru yang mereka dapat, di mana mereka harus memacu lebih cepat motornya untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi. Alhasil, kecelakaan pun tak bisa dihindarkan dan para pengendara motor harus tewas dengan cara yang tidak santuy. Di waktu yang sama, Kilcott terlihat sedang menemui Vogler yang mengungkapkan soal temuannya tentang permainan 13 tantangan yang selama ini juga sedang diusut oleh polisi itu. Dari semua data yang ia temukan, Vogler menyimpulkan bahwa ada sosok misterius yang menguasai dunia layaknya seorang Tuhan yang telah membuat tantangan gila pada orang-orang yang mereka pilih secara acak. Kembali ke Elliot, ia yang sedang dirundung penyesalan karena telah gagal menyelamatkan nyawa para pengendara tadi, sekarang malah dikejutkan dengan suara dering ponsel yang menjadi ciri khas dari penelpon misteriusnya selama ini. Elliot pun mengejar pria yang mendapat telepon tadi, dan betapa terkejutnya ia. Ternyata Michael lah yang menjadi peserta lainnya yang sama-sama juga telah sampai pada tantangan ke-13. Sialnya, tantangan ke-13 kali ini adalah untuk membunuh salah satu anggota keluarganya. Elliot jelas menolak untuk melakukannya. Namun berbeda dengan Michael yang malah ingin menghabisi ayahnya sendiri. Menariknya, ketika Michael telah siap untuk menghabisi ayahnya, saat itu juga sang ayah mengungkapkan tentang masa lalunya, yang ternyata ia juga sempat memenangkan 13 tantangannya.
Dan nyawa istrinya sendirilah yang menjadi tantangan terakhir kala itu. Mengetahui bahwa kecelakaan mobil yang sempat dialami ibunya merupakan aksi kesengajaan dari sang ayah, Elliot sempat akan menghabisi nyawa ayahnya dengan menodongkan pistol tepat ke arah ayahnya itu. Namun secara mengejutkan, sang ayah malah menggorok lehernya sendiri menggunakan sebuah pisau. Sedangkan Michael yang akan mengambil obat di tasnya malah dicurigai oleh Elliot yang menyangka jika adiknya itu akan mengambil senjata untuk menyerangnya. Alhasil ia pun menembak adiknya sendiri di sana. Elliot yang sempat menyesali perbuatannya itu malah kini mendapat serangan balik dari adiknya dengan menusuk pisau ke perut Elliot. Bahkan Michael juga sempat beberapa kali berusaha untuk menusuknya lagi. Namun pendarahan yang dialaminya tak bisa membuatnya bertahan, dan ia pun tewas saat itu juga. Tak lama setelah itu, Kilkut datang ke tempat tersebut dan ia mengambil bensin dari dalam bagasi mobilnya. Secara mengejutkan, terungkaplah bahwa selama ini polisi itu merupakan salah satu anggota dari game show 13 tantangan yang dibuktikan dengan adanya jasad Vogler di dalam bagasi tersebut. Polisi itu juga sempat membakar semua dokumen yang sempat dikumpulkan oleh Vogler, termasuk akan membakar semua bukti kekacauan yang terjadi di tempat tinggal keluarga Elliot. Kalau dicek dari penelitian si kakek yang bernama Vogler tadi yang tinggal di rumah mobil, bisa jadi yang membuat game ini adalah organisasi hacker jenius yang mampu masuk ke sistem manapun, seperti CCTV, satelit, operator seluler, bank, kepolisian, dan apapun teknologinya. Ya, itu baru dugaan saja. Dan ambisi mereka adalah untuk mengurangi populasi manusia dengan cara game show itu. Kembali ke cerita, saat Kilcott mulai menyiramkan bensin di sana, tiba-tiba Elliot muncul dan langsung menembak tepat ke kepala polisi itu, yang kemudian disusul dengan notifikasi dihapusnya semua uang yang sempat ditransfer ke rekening Elliot, karena ia dinyatakan diskualifikasi dari game tersebut. Di akhir film, terlihat Elliot yang sedang menghubungi Selby melalui telepon umum. Wanita itu sempat kebingungan karena menghilangnya Elliot begitu saja. Apalagi ketika mendengar kabar bahwa tunangannya itu sempat didakwa oleh sejumlah kasus dalam waktu yang sangat singkat. Dalam obrolan itu sempat terjadi momen seru, tepatnya ketika Selby mengatakan bahwa dirinya sempat ditelepon oleh seseorang yang menawari uang hingga 6.000 US dollar hanya dengan memakan seekor lalat. Elliot yang mendengarnya jelas khawatir akan keselamatan tunangannya itu. Namun untungnya Selby tidak mengambil tantangan tersebut dan menganggapnya sebagai tantangan yang tidak masuk akal. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy.